Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kedua di lokasi tabrak lari yang menewaskan seorang petinggi BUMN di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Olah TKP menggunakan alat 3D scanner untuk menganalisa rangkaian kejadian. Terdapat 6 titik dalam olah TKP ini. Akibatnya, Jalan Antasari ke arah utara ditutup sementara selama olah TKP digelar. Untuk olah TKP hari ini kita menentukan 6 titik. Selain daripada 3D scanner itu, kita mencoba nanti akan minta salah satu CCTV di sekitar area TKP ini. Hanya perlu waktu untuk kita pinjam DVR-nya, nanti kita lakukan juga analisisnya. Insiden tabrak lari ini terjadi Senin dini hari lalu di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula saat korban, seorang pria berinisial AK, sedang melintas di bahu kiri jalan dari arah selatan menuju utara Jalan Pangeran Antasari. Tiba-tiba datang sebuah mobil pickup dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Korban pun tewas seketika, sementara sopir mobil pickup kabur. Dari Jakarta, Nadia Raisa Herdiansyah Masturi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait sanksi uji emisi kendaraan harus tertunda. Pasalnya tenggat waktu yang diberikan terlalu mepet, sementara jumlah kendaraan yang lulus uji emisi masih sedikit. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor pribadi baik roda 4 maupun roda 2 dengan usia lebih dari 3 tahun. Sanksi pun menanti mereka yang kendaraannya tidak lulus uji emisi. Untuk sepeda motor Rp250.000 dan mobil Rp500.000. Menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sanksi mulai berlaku 13 November dengan pemeriksaan di sejumlah titik acak. Kami bersama-sama dengan kepolisian dan juga TNI akan melakukan uji petik. Jadi akan ditetapkan di beberapa lokasi akan dilakukan pemeriksaan, dan bagi kendaraan yang sudah tercatat dan masuk dalam data uji emisi otomatis dipersilakan melintas. Sementara yang belum itu akan dilakukan pengujian emisinya. Jadi jika yang bersangkutan ternyata tidak lulus uji emisi, tentu berdasarkan Undang-Undang 22/2009 akan diberikan sanksi denda administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 285 dan 286. Namun belakangan Polda Metro Jaya menyatakan belum akan memberlakukan tilang terkait uji emisi. Selain belum adanya koordinasi dengan instansi terkait, jumlah kendaraan yang sudah lulus uji emisi masih sangat sedikit. Belum lagi lokasi uji emisi yang masih sangat sedikit menyulitkan para pemilik kendaraan. Antrian panjang dan waktu tunggu hingga berjam-jam terpaksa harus mereka hadapi. Selain itu, tenggat waktu 13 November dinilai terlalu cepat. Warga seakan diburu waktu untuk segera melakukan uji emisi di tengah keterbatasan fasilitas. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, polisi telah melakukan tes urin terhadap Tubagus Jody, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel. Sementara itu, kondisi anak Vanessa Galaskai dan pengasuhnya semakin membaik. Polisi melakukan tes urin terhadap Tubagus Jody, supir yang mengendalikan mobil Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Hasilnya Tubagus Jody negatif alias tidak ada pengaruh narkoba ataupun alkohol saat berkendara. Polisi juga sudah memeriksa Tubagus Jody terkait kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Selain itu, polisi juga terus mendalami video Instastory Tubagus Jody yang telah dihapus, di mana dalam video itu, Jody tengah bermain ponsel saat sedang melaju kencang di ruas tol. Hasil yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan urin yang hasilnya negatif. Ya, nanti kami bisa share ke teman-teman media untuk hasil daripada pemeriksaan urin yang bersangkutan. Kemudian juga rencananya dari teman-teman penyidik Satlantas Polres Jombang malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga membaik. Sementara itu, kondisi anak Vanessa Galaskai dan pengasuhnya terus membaik meski masih mengalami trauma akibat kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Pengelola Jalan Tol Jombang Mojokerto menghimbau pengguna jalan tol membatasi kecepatan maksimal 100 km per jam. Hal itu setelah polisi menyatakan supir Vanessa Angel berkendara dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam sebelum terjadinya kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan juga suaminya. Pasca kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, pengelola Jalan Tol Jombang Mojokerto menghimbau pengguna membatasi kecepatan pengendara maksimal 100 km per jam. Pasalnya, jika pengendara melebihi kecepatan yang ditentukan, maka akan membahayakan. Gitu kan ya, memang di kita sesuai desain dari pembangunan jalan tol ini adalah kecepatan yang kita perkenankan adalah maksimal 100 km per jam gitu kan ya. Karena kalau kecepatan ini dilampauin gitu kan ya, itu memang banyak faktor yang menyebabkan nanti akan berdampak kepada keselamatan atau kecelakaan bagi Pengelola tol juga mengimbau pengendara beristirahat di rest area yang disediakan jika kelelahan saat mengemudi. Vanessa Angel dan suaminya meninggal setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak beton pembatas tol Jombang Mojokerto. Polisi memeriksa supir Vanessa karena diduga berkendara melebihi kecepatan dan dalam kondisi mengantuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. MNC Portal Indonesia kembali memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil menciptakan inovasi dan terobosan terbaru di tengah pandemi COVID-19. Ada 4 kategori apresiasi yang diberikan, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan publik. Malam puncak penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2021 yang digagas MNC Portal Indonesia merupakan apresiasi atas berbagai inovasi kepala daerah. 3 gubernur dan 13 bupati wali kota menerima penghargaan pada kategori pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan publik. Pemberian anugerah ini dinilai dari kebijakan yang telah dilakukan dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat. Tentunya ini merupakan apresiasi dari kami mewakili MNC Group dan masyarakat, dan juga merupakan inspirasi bagi kepala daerah lain supaya bisa memiliki prestasi yang serupa dengan bapak-bapak, ibu-ibu pemenang anugerah pada hari ini. Yang saya heran itu sebenarnya bagaimana cara MNC Portal ini dapat kepala daerah seinovatif ini. Jadi kalau yang lain sih biasa-biasa saja, tapi bagaimana menemukan kepala daerah yang kemudian malam ini mendapat penghargaan, saya kira ini luar biasa. Anugerah ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kepala daerah untuk terus mengeluarkan kebijakan dan inovasi untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi. Kota Parepare adalah kota kelahiran Bapak B.J. Habibie. Telah diapresiasi oleh tim penilai sebagai kota yang mampu menghadirkan Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie. Kabupaten Tulang Bawang mempunyai 25 program unggulan yang sudah berjalan 4 tahun, dan khusus untuk di bidang kesehatan yang hari ini diberikan apresiasi kepada dari MNC, yaitu salah satunya kepedulian kita terhadap kondisi COVID, vaksin. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang di tengah pandemi tetap memberi yang terbaik bagi daerah dan masyarakatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat balapan dengan truk kontainer, sebuah bus menabrak pembatas jalan di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Akibatnya, 1 penumpang bus terpental. Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.